Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai korespondensi dalam dunia bisnis. Saya Aliati Permatasari. Halo, nama saya Arya Firgiawan. Saya Marsya Rusyanti. Saya Muhammad Raffi Ardiansyah. Apa itu korespondensi? Korespondensi adalah komunikasi antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan instansi atau sebaliknya, antara seseorang dengan organisasi atau sebaliknya, antara instansi dengan instansi, antara organisasi dengan organisasi, dan sebagainya dengan menggunakan surat sebagai sarana. Sedangkan pengertian surat yaitu surat merupakan bagian yang harus disandingkan dengan aktivitas masyarakat pada zaman global ini. Didorong oleh tuntutan kebutuhan ekonomi dan sosialnya, manusia akan menjalin hubungan yang semakin luas dengan berbagai individu, baik yang berada di sekitarnya maupun di tempat lain. Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang berguna untuk menyampaikan informasi dari suatu pihak kepada pihak lain. Berikut 4 hal penting dalam berkomunikasi dengan surat. Yang pertama, pengirim surat, yaitu orang atau lembaga yang menyampaikan pesan melalui surat. Yang kedua, penerima surat, yaitu orang atau lembaga sasaran yang dikirimi surat. Yang ketiga, pesan, yaitu isi yang ingin disampaikan oleh pengirim. Yang keempat, saluran, yaitu surat itu sendiri yang memuat pesan yang diformulasikan dalam ragam tulis dan disajikan dalam format surat yang sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, fungsi surat. Surat berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh karena itu, isi surat juga dapat mencerminkan citra diri, kualitas, serta wibawa dari pengirimnya. Untuk menyusun surat yang baik, penulis harus mengindahkan hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan lebih dahulu maksud surat, yaitu pokok pembicaraan yang ingin disampaikan kepada penerima surat, apakah itu berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, atau laporan. Yang kedua, menetapkan urutan masalah yang akan ditulis. Yang ketiga, merumuskan pokok pembicaraan satu persatu secara runtut, logis, dan teratur. Yang keempat, menghindarkan sejauh mungkin penggunaan singkatan kata atau akronim dan melebih-lebihkan yang tidak biasa atau singkatan bentuk. Yang kelima, memperhatikan dan menguasai bentuk surat dan penulisan bagian-bagian. Yang keenam atau terakhir, mengikuti pedoman penulisan ejaan dan tanda baca yang baik. Syarat lain yang harus dipenuhi dalam menyusun surat yang baik ialah: yang pertama, memahami kedudukan masalah yang akan dikemukakan. Yang kedua, memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, mengetahui posisi dan bidang tugasnya masing-masing. Yang keempat, memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketatausahaan untuk menyusun surat. Mengapa etika penulisan penting dalam korespondensi bisnis? Etika penulisan penting dalam korespondensi bisnis karena menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat kepada orang yang diajak berkomunikasi. Dengan etika yang baik, pesan akan lebih mudah dipahami dan menciptakan kesan positif, sehingga hubungan bisnis jadi lebih lancar. Kalau pesan ditulis tanpa etika, seperti menggunakan nada kasar, tidak sopan, atau terlalu santai, itu bisa membuat penerima merasa tidak dihargai dan bahkan merusak hubungan bisnis. Selain itu, etika juga penting untuk menjaga kepercayaan, terutama kalau isi pesan menyangkut hal-hal penting atau sensitif.